Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Berawal. Saya dari kelas 1 Matematika nomor absen 12. Di sini saya akan menjabarkan tentang amalan BPJS Ketenagakerjaan beberapa tahun belakang. Di sini dapat dilihat adanya indikasi peningkatan kasus kecelakaan kerja di setiap tahunnya. Contoh, pada tahun 2015 telah terjadi 110.285 kasus. Ini tentunya sudah cukup banyak. Lalu terjadi penurunan pada tahun 2016 sekitar 8,09% sehingga terjadi 101.367 kasus. Namun setelah tahun 2016 terjadi peningkatan yang konsisten di setiap tahun-tahunnya. Pada tahun 2017 saja telah terjadi lonjakan yang cukup tinggi, yaitu 21,38%, sehingga terjadi 123.040 kasus. Lalu di tahun 2018 terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 40,95%, sehingga terjadi 173.415 kasus. Ini tentunya lonjakan yang cukup mengejutkan karena angkanya yang dibilang sangat tinggi. Lalu di tahun 2019 masih terjadi lonjakan meskipun tidak setinggi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu 5,3%, sehingga terjadi 182.835 kasus. Nah, pada data ini ditunjukkan bahwa pada saat masa pandemi di tahun 2020 sampai 2022 masih terus-menerus menjadi kenaikan hingga menyentuh angka 200.000 kasus. Dapat dilihat di tahun 2020 terjadi kenaikan 21,2% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, sehingga menyentuh 221.740 kasus. Di tahun 2021 meskipun tidak terlalu tinggi, tapi masih terjadi kenaikan, yaitu sekitar 5,65%, sehingga terjadi 234.270 kasus. Lalu di tahun 2022 kenaikan ini masih terus berlanjut, yaitu sekitar 13,26%, sehingga terjadi 265.334 kasus. Setelah saya melakukan beberapa riset, saya menemukan bahwa ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan kerja ini, yaitu faktor lingkungan, faktor teknis, dan faktor human error atau kesalahan manusia. Untuk presentasi sendiri adalah di faktor lingkungan menyumbang 3% kasus kecelakaan kerja. Faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang sulit diprediksi dan tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi. Lalu selanjutnya adalah faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang mengakibatkan terjadinya 24% kasus kecelakaan kerja. Faktor teknis adalah faktor yang di luar kendali manusia, seperti alat, lokasi kerja, dan kondisi bahan, dan juga alat-alat atau mesin-mesin yang bergerak. Lalu yang menjadi penyumbang terbesar adalah human error atau kesalahan manusia itu sendiri, yaitu menyumbang 73% kasus. Human error biasanya terjadi karena kelalaian baik dari pihak perusahaan ataupun dari pihak pekerja. Hal ini biasanya karena mereka meremehkan hal yang sepele, seperti mereka tidak disiplin, sehingga mereka telat dan terlalu terburu-buru hingga meningkatkan risiko kecelakaan. Lalu ada lagi seperti tidak begitu memperdulikan penggunaan APD. Dari perusahaan sendiri juga tidak memperketat penggunaan APD tersebut. Lalu kurangnya pelatihan K3 sehingga membuat pekerja-pekerja kurang mengetahui pentingnya K3 itu sendiri dan kurang paham akan K3. Baik, menurut data BPJS Ketenagakerjaan, kesimpulan yang saya dapatkan adalah kasus kecelakaan kerja di Indonesia memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun sempat menurun di tahun 2016, tapi setelah itu kasus-kasus ini terus-menerus meningkat sehingga mencapai angka 200.000 di tahun 2020 sampai 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita telah berusaha mengantisipasi hal ini, tapi masih ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja, seperti faktor lingkungan, faktor teknis, dan human error. Human error sendiri menjadi faktor utama
terjadinya kecelakaan kerja seperti penggunaan APD yang tidak sesuai dan kurangnya pelatihan ketika. Oleh karena itu, perusahaan wajib memberi aturan untuk penggunaan APD dengan ketat dan secara rutin melakukan pelatihan ketika agar pekerja sendiri paham akan pentingnya keselamatan kerja, sehingga dapat membentuk lingkungan kerja yang lebih aman, positif dan sehat, sehingga tentunya dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.